nasta'in ala umuri dunya wad din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermuajahah baca Maulid Tertiba setiap malam Ahad. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, manfaat ilmu fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Masih nyambung dalam pembahasan islah bainan nas, yang mendamaikan antara orang yang sedang bertikai. Ada sebuah hadis daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balaghahu anna bani Amr bin Auf kana bainahum syarrun, fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuslihu bainahum fi unasin ma'ahu, fa habisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hanatis shalah, fa jaa Bilal ila Abi Bakr radhiyallahu anhu fa qala ya Abu Bakr inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad habisa wa hanatis shalah, fa halaka anta umman nas, qala na'am in syi'ta. فأقام بلال وتقدم أبو بكر فكبر وكبر الناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف فأخذ الناس بالتسبيح، فكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نرفع أبو بكر، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله ورجع القهقري ورجع القهقر وراءه حتى قام في الصف، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى للناس، فلما فرغ أقبل على الناس قال أيها الناس ما لكم حين نباكم شيء بالصلاة أخذتم في التسبيح، إنما التسبيح للنساء، من نبأ شيء في صلاته فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمع أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت، يا أبا بكر ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك؟ فقال أبو بكر ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ini hadis sangat panjang penjelasannya, tapi saya ringkas daripada hadis tersebut dari sahabat Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balaghahu anna bani Amr bin Auf kana bainahum syarr. Rasulullah dapat kabar bahwa ada di antara bani, ya, keturunan, ya, bani ini biasanya dipakai sama orang Indonesia larisnya nanti kalau pas bulan Syawal muncul ono Bani Sulaiman, ono Bani Yasin, ono Bani Mudhari, oh sing longko Bani Ismail tok. Ono kabeh. Bani Israel, Bani Israel enggak ada. Nah, Bani Israel enggak ada kalau bulan Syawal. Bani Yasin keluar, Bani Sulaiman keluar, Bani Mudhari keluar, Bani Jasmat ada, Bani Jasmat keluar. Bani Jasmat ada. Ya, berarti Bani itu apa sih? Keturunan, ya, Duriyah. Keturunan dari fulan, Bani fulan, Bani fulan, ya. Ini ada Bani Amr bin Auf, Bani Amr bin Auf, ya. Bani Amr bin Auf. Amr bin Auf ini saudara daripada Abdurrahman bin Auf, ya. Bani Amr bin Auf kana bainahum syarrun. Jadi ada dari golongan Bani Amr bin Auf itu bertengkar, ya. Ada golongan atau keturunan daripada Bani Amr bin Auf itu lagi cekcok ribut. Dan Nabi dengar kabar itu. Nabi mendengarkan bahwa ini ada lagi nggak beres nih antara kabilah Bani Amr bin Auf sama kabilah yang lain, ada nggak beres. Akhirnya baginda Nabi Muhammad SAW, ya, Raja Rasulullah SAW dengan beberapa orang, ya, termasuk Sayyidina Bilal bin Rabah bersama baginda Nabi Muhammad SAW mendatangi siapa? Orang yang bertikai tadi. Yang lagi bertikai didatangi sama Nabi, sama sahabat Bilal bin Rabah dan sahabat-sahabat yang lainnya. Singkat cerita, baginda Nabi Muhammad SAW mendamaikan kedua orang
gerombolan atau kedua kelompok yang sedang bertikai agar damai. Saat baginda Nabi Muhammad SAW sedang mendamaikan kedua kelompok, masuklah waktu sholat. Tapi baginda Nabi Muhammad tidak menyelesaikan perdamaiannya. Artinya apa? Tetap melanjutkan yang sedang misinya dalam mendamaikan kedua kelompok ini, dilanjutkan. Padahal sudah masuk waktunya sholat. Di situ baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, wahana di sholat, fajar Bilal ila Abu Bakar. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabat Bilal untuk menyampaikan kepada sahabat Abu Bakar Siddiq untuk meninggalkan Rasulullah. Dah, Abu Bakar sholat saja sama jamaah sama makmum yang lain. Nabi tetap dalam posisi untuk mendamaikan kedua kelompok atau kedua gerombolan atau kedua golongan yang sedang bertikai. Pahami di sini. Anda tahu sholat, ya kan? Sholat di awal waktu, sholat di awal waktu fadilahnya besar, pahalanya besar. Tapi Nabi Muhammad SAW memerintahkan Bilal bin Rabah untuk nemuin sahabat Abu Bakar Siddiq untuk menjadi imam jamaah-jamaah yang sudah nunggu sholat, biar dia sholat di awal waktu dan Nabi nggak sholat di awal waktunya. Kenapa Nabi nggak sholat di awal waktunya? Mendamaikan kedua orang yang sedang bertikai atau kedua kelompok golongan yang sedang bertikai. Berarti saking apanya nih Pak? Saking apanya nih? Sampai sholat awal waktunya aja Nabi merintahkan sahabat Abu Bakar Siddiq udah suruh sholat sama jamaah makmum yang lain. Itu hadisnya panjang. Akhirnya Rasulullah sahabat Abu Bakar Siddiq sholat, setelah sholat jamaah makmumnya ngikutin jadi makmumnya Abu Bakar Siddiq. Nggak lama kemudian tapi Nabi Muhammad SAW datang, sahabat Abu Bakar Siddiq belum selesai sholatnya. Sahabat-sahabat yang lain lihat ketika Nabi Muhammad datang, akhirnya sahabat yang lain ngasih tanda, ngasih isyarat kepada sahabat Abu Bakar Siddiq untuk apa? Ngabari bahwa ini ada Rasulullah. Tapi sahabat yang lain dengan tasfik, tepuk tangan kayak gini. Ini kan tanda kalau imam ini ada sesuatu yang perlu diganti atau ada yang nggak beres atau ada teguran orang dalam sholat. Ketika ada sesuatu yang mungkin yang belum dijalankan sama imam atau apa, itu makmum menepuk tangannya begini. Tapi tepuk tangannya bukan telapak sama telapak. Tepuk tangannya bukan telapak sama telapak, tapi kayak gini. Ya, ini, ya tepuk tangan gini. Ya, punggung tangan. Jadi ada pendapat ulama seperti itu, ada yang bilang begini. Kalau begini, ini sabah, ini menyerupai dengan setan. Tepuk begini ini menyerupai dengan setan. Setan suka dengan tepuk-tepuk ini. Makanya orang kalau tepuk-tepuk dari ini. Anda lihat kadang ada ulama yang agak keras, ulama tegas, kalau lagi pengajian terus ada yang tepuk-tepuk ini ditegur. Bahkan enang kita wayang apa panjenengan tepuk itu. Nanti karena tepukan setan begini. Terus gimana biar nggak menyerupai setan gini? Tasfik namanya. Nah, ketika sahabat melihat Rasulullah datang, ini sholat belum selesai. Maksudnya apa? Kayak gini, ngasih tahu sama sahabat Abu Bakar Siddiq yang jadi imam, ada Nabi. Nabi. Sekali, dua kali, ya, ingetin ada Nabi sekali, dua kali. Ya, sahabat Abu Bakar Siddiq masih belum ngeh. Sampai akhirnya sahabat Abu Bakar Siddiq melihat Nabi Muhammad maju ke shaf yang paling awal. Setelah melihat Nabi Muhammad maju ke shaf yang paling awal, baru sahabat Abu Bakar Siddiq sadar bahwa di situ ada Rasulullah. Sahabat Abu Bakar Siddiq menolehkan apa nih? Lehernya, kepalanya ditoleh begitu, melihat ada Rasulullah. Sahabat Abu Bakar Siddiq ta'akhkhara, mundur. Di sini ada sebuah dalil. Berarti sholat noleh itu nggak batal. Di sholat nih nggak batal. Nah ini noleh gini ya, main-main nanti ya. Saya lihat kalian noleh dah gini. Jangan sholat kan pernah kadang suka ngelirik-ngelirik gitu. Ya, yang batalkan sholat itu bukan nolehnya, tapi salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi, yang menyelesaikan hatam sholat.
Jadi ente salam walaupun nggak noleh, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, salatnya selesai. Nggak harus noleh gitu kan? Nggak harus noleh. Iltifatnya ini sunnah. Iltifatnya ini sunnah. Ini jenengan nggak memungkinkan untuk noleh. Assalamualaikum warahmatullah. Sifat kanan ya, noleh assalamualaikum warahmatullah kanan ini. Ini kan wajibnya kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Ini yang wajib kan? Assalamualaikum warahmatullah. Yang kedua itu sunnah. Kalau misalnya jenengan nggak bisa noleh, terus sholatnya gimana? Tetap assalamualaikum itu dibaca. Lehernya masih sekelen maksudnya. Apa? Sekelen ya, benar ya? Pantalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Noleh kanan ya. Ya sholatnya sah. Selesai. Karena keluarnya sholat dengan apa? Salam. Kita ketahui itu. Sholat itu apa sih? Af'alun wa aqwalun iftataha bitakbir wa waqtatama bi taslim. Ghaliban ya. Af'al wa aqwalun iftataha bitakbir, dibuka dengan takbir, waqtatama bi taslim. Bukan waqtatama bil iltifat, bukan. Tutup salam dengan tutup salat dengan noleh enggak, tapi tutup salam dengan tutup salat dengan salam. Nah, sahabat Abu Bakar Siddiq ngelihat noleh, ada nolehnya, bukan noleh kayak gini. Ya, bukan noleh dengan badan, tapi noleh lehernya, lihat. Kan kayak gini kan bisa ngelihat. Oh, ada Rasulullah ta'akhara, mundur. Sahabat Abu Bakar Siddiq mundur. Setelah sahabat Abu Bakar Siddiq mundur, Rasulullah maju. Ini masih sholat, ini sholat wajib. Masih posisi dalam sholat. Ya itu boleh ya, boleh, itu namanya juga di dalam fikih ada namanya bab istikhlaf ya, bisa. Imam digantikan imamnya, ganti imam lain bisa. Begitu tuh bisa. Ya ala kulli hal, di kita juga salafun saleh juga ketika sholat biasanya makmuman ya. Ini ini imam, nanti makmum kan semua di belakang tuh. Jarak mungkin kurang lebih 1 meter. Tapi biasanya indah salafun saleh itu di belakang imam ada makmum yang deket, bukan makmum yang rentengan itu. Jadi imamnya kesannya ada 2. Ini imam, terus di belakangnya sedikit ada makmum, baru di belakangnya lagi makmum semua. Ini yang di belakangnya imam sedikit ada makmum, cuman itu 1. Ini yang biasanya untuk maju, gantikan, bukan imam yang ngentut, barangkali imamnya batal dan lain sebagainya, barangkali imamnya lupa atau bacaannya, maju. Ya, ini juga sama. Sahabat Abu Bakar Siddiq mundur ketika ada Rasulullah ya. Setelah mundur Rasulullah maju, setelah selesai sholat Rasulullah negor, jamaah kamu tuh kenapa kok tasfik itu, tepuk tangan kamu kenapa? Kata jamaah, kata sahabat, ya Rasulullah, ya saya lagi ngasih tahu Abu Bakar Siddiq kalau engkau datang. Kata Nabi Muhammad, kamu nggak tahu kalau tasfik itu adalah perbuatannya perempuan. Kalau kamu laki-laki, negor sholat bukan dengan tasbih, tapi dengan kalimat subhanallah tasbih. Kalau laki-laki menjadi makmum sholat negor imam itu dengan kalimat subhanallah. Berarti kalau dengan subhanallah berarti imam ada sesuatu yang ditinggalkan. Imam juga harus peka. Aja terus di subhanallah imamnya apa sih subhanallah. Lalu ada imam model ngalu tuh sampai makmum subhanallah kabeh. Makmum mau nih siji tok subhanallah, sampingnya subhanallah, imamnya tetap lalu. Jebule budek imam ora. Nah, resiko juga ya. Imam kalau bisa yang sehat lah, yang telinganya dengar ketika ada teguran juga tahu. Kali Nabi ngomong, ente kenapa laki-laki kok tasfik? Tasfik itu perempuan. Akhirnya baru tahu di situ. Kalau negor sholat untuk laki-laki, makmumnya laki-laki, negornya dengan cara tasbih subhanallah. Kalau makmumnya perempuan, negornya dengan tasbih ya. Ini sebenarnya kisahnya panjang kan. Ada masalah sholat, ada masalah menggantikan imam, sampai Rasulullah ngomong, Abu Bakar kamu kenapa mundur? Kenapa enggak dilanjutkan sholatnya? Kata Abu Bakar, enggak baik bagi seorang Abi Quhafah, bagi seorang saya sahabat mendahului engkau menjadi imam. Jadi enggak pantas saya Abi Quhafah, Abu Bakar Siddiq jadi imamnya Rasulullah. Di sini dijadikan sebuah dalil qaddimu Quraisyan. Ketika ada habaib, ada dzurriyyahnya Nabi, jangan sekali-kali
yang bukan dzurriyyah menjadi imam, makmumnya dzurriyyahnya Nabi. Ini jadi dalil menjadi para ulama sepakat karena ini qaddimu Quraisyan, dahulukan, dekat diajukan apapun dalam perihal apapun, dalam perihal imam, dalam perihal doa dan apa sebagainya, itu secara adab menawarkan. Nah, tapi kan kadang ada dzurriyyah yang memang nggak mau menjadi imam, ya sudah, yang penting Anda menawarkan. Itu begitu caranya. Sebagaimana sahabat Abu Bakar Siddiq nggak mau dia jadi imam, di belakangnya ada Rasulullah, nggak mungkin. Dia mau jadi imam kalau nggak ada Rasulullah jadi makmum. Dia selamanya nggak akan mau Rasulullah. Sampai ketika Rasulullah suatu saat lagi dalam keadaan sakit terus bisa bangun, Rasulullah nyusul sholat, Abu Bakar Siddiq juga masih sholat. Tahu Rasulullah datang, mengundur. Padahal dalam sholat, apalagi sebelum sholat, jelas nggak mau. Kalau orang sekarang udah Habib apa urusan buri, nggak ada nyawangnya kayak Habibnya bodoh, orang dua ilmu, aku dua ilmu. Secara adab tawarkan, betul Habib. Oh, kita bukan kami Habiban, tapi kita lihat sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lihat bagaimana adabnya dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini hadis banyak sekali. Kalau dipetal-petal dalilnya banyak. Istinbat daripada hadis ini muncul beberapa hukum. Saya nggak bahas hukum sholatnya. Yang saya bahas adalah begitu pentingnya mendamaikan kedua kelompok yang sedang bertikai, sampai-sampai baginda Nabi Muhammad SAW menyuruh Bilal untuk sampaikan kepada Abu Bakar Siddiq, suruh sholat duluan. Sahabat Rasulullah justru sibuk dengan apa? Ini mencerah yang kuning lah. Rasulullah justru sibuk dengan mendamaikan supaya astronot. Jadi sekarang zamannya udah ngikutin aja sudah. Ya, penting jangan kebawa arus, ngikutin, tapi jangan kebawa arus. Paham ya? Jadi begitu pentingnya mendamaikan. Makanya terkadang kitanya sudah niat untuk mendamaikan, yang didamaikan nggak mau, bagaimana Bib? Kita sudah niat nih islah bainanas, mau mendamaikan kedua orang, misalnya orang wong ribut baik padu baik, ada orang kayak gitu, nggak ada masalah sepele tapi ribut, yang ini nggak mau nyapa yang ini nggak mau nyapa yang ini, teguran enggak. Orang sampai segitunya memilih jalur lebih baik ada permusuhan kebencian daripada adanya kedamaian. Padahal yang namanya kebencian, musuh, selamanya nggak akan mendatangkan kebahagiaan. Nutup semua jalan kebaikan, nutup semua, dari rezeki ketutup, dari pergaulan ketutup. Dan sekarang mau bergaul sama orang itu, ada orang yang kita benci, akhirnya jadi nggak mau datang ke majelis itu, ada orang yang kita benci, akhirnya nggak mau. Anaknya ternyata senangan sama anaknya musuhnya, nggak mau juga. Banyak kebaikan tertutup karena adanya apa? Kebencian. Nah, itu tapi ada orang yang gitu. La yudawiha ilal kafan, enggak ada obatnya orang benci kecuali kafan sudah. Dikubet, kain mori, kuburke mari wis. Karena subhanallah ada orang yang model begitu, kebenciannya luar biasa. Kadang kita suka aneh ya. Ya benci, ya susah lah. Mau benci, ada yang sampai salaman ora gelem, wedange sapa bekas kae ora tak indung. Ya, sekali-kali itu orang yang lagi musuh-musuhan naik pesawat bareng. Lah kuwi jar piye? Man buka lawang mati. Iya, kabur mati. Kalau naik mobil sih bisa turun pir. Kalau satu pesawat nggak ada penumpang kecuali 2 orang itu, ayo ngapa kowe? Orang ngobrol orang mungkin kan itu yang musuhan terus jadi pilot, saya jadi pilotnya aja, jadi pada ketemu orang itu kan nggak mungkin ya. Jadi udah. Nah, kalau kita sudah berusaha islah bainan nas, kita sudah berusaha untuk mendamaikan, dapat nggak pahalanya kalau orang itu nggak damai? Dapat. Karena pikiran enggak. Perdamaian yang kita niatkan untuk mendamaikan kedua pihak, tapi orangnya nggak mau damai, kita tetap dapat pahalanya. Pahala tergedenya tetap dapat, tambah kalau mereka mau damai. Jadi yang mendamaikan jangan bosan.
terus saja diakali, nanti ketemu titiknya yang mana akhirnya udah mentok, ya wis damai itu. Akhirnya udah damai. Makanya kadang-kadang ketemu mau sing orang keras hukumnya, udah boleh, iya udah, ditilang, iya. Mari damai aja. Loh, suap ini. Oh cuma ya, bisa damai. Iya, damai itu nggak ada kata nggak bisa, asal kitanya sabar ngadepi. Mungkin perdamaian itu nggak bisa di tangannya Misaluddin, bisa di tangannya Mas Ubay, bisa di tangannya Mas Irfan, bisa di tangannya Mas Fahmi, bisa di tangannya Mas Trisno. Bisa perdamaian itu muncul dari tangan orang lain, mungkin begitu. Ya, jadi jangan lelah. Kita cari pahala tadi sebagaimana Rasulullah rela enggak sholat berjamaah dengan makmum di awal waktu hanya untuk ngurusi dua orang yang bertikai. Begitu luar biasanya pahalanya. Ya, tapi misal orangnya udah susah banget, sudah bingung, ada kolok banget, sudah nggak bisa diakali, dia apa-apa kayak nggak boleh, sudah itu doakan aja biar mati cepat selesai. Jadi nggak nimbulkan dosa kan, nggak nimbulkan dosa kan. Dua orang itu yang saling benci dosa terus setiap hari. Nah kalau dengan doakan mati kan berarti menyetop dia bikin dosa. Sudah didamaikan nggak bisa, didoakan hidayah, meraih itu hidayah terus itu makanya mati. Tapi niatnya orang nyumpahi mati, niatnya main uang gue mendek sebuah dosa. Tapi setelah kok kita nanti. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian babu fadlu dhafatul muslimin wal fuqara wal khamilin. Ya, ini bab keutamaan tentang orang-orang muslim. Keutamaan orang-orang muslim ya yang lemah. Nah, orang muslim yang lemah juga mempunyai keutamaan. Jangan pandang sebelah mata tuh, kadang kita kalau melihat orang muslim lemah ya jangan orang duwe apa kayak ekonomi ini lemah, kondisinya terpuruk, mangane segoking terus. Mangane segoking, sego dijemur baru itu. Kita kadang ngeramein, hati. Mereka itu punya apa? Punya kedudukan yang keutamaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadawati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'du aynaka anhum. Kata Allah Subhanahu wa taala, bersabarlah wahai Muhammad, kamu bersama orang-orang yang menyeru Allah Subhanahu wa taala di pagi hari, ya berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan berpaling matamu dari orang-orang yang lemah seperti itu, dari orang-orang yang dekat dengan Allah, dari orang-orang yang selalu pagi sorenya itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Ini Pak. Wasbir nafsaka ihbasha wa thabatha ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi fi majami' awqatihim wa fi tarafain nahar bil ghadawah wa fi anna ghadwata ilmun fil aksar fallam fihi ala ta'wil tankir. Ya. Ketika kita sedang bermuwajahah, kita sedang bermujahadah, mendekatkan diri, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Anda ngadepin orang-orang yang seperti itu, sabar. Kuncinya sabar. Ya, kata saya sami, sabar ila mata, sabar ila gabar katanya. Sabar ila mata, sabar ila as-sabr ila gabar. Sabar sampai ke mana? Sampai ke kuburan. Ya. Akan disebutkan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Suruh sabar kita. Dengan apa? Dengan mereka yang hidupnya dicurahkan untuk Allah, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, sabar. Dengan cara itu kita mendekatkan diri, mendapatkan ridhonya Allah. Anda sabar dalam kondisi seperti itu. Dan orang-orang muslim yang lemah itu mempunyai kedekatan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
Makanya Nabi Muhammad bersabda, "Ala ukhbirukum bi ahlil jannah kullu dha'ifin mutadha'af law yuksimu 'ala Allah la abarrahu. Ala ukhbirukum bi ahlin nar kullu utullin jawadin mustakbir." Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi Muhammad, mau enggak saya kasih tahu orang-orang penghuni surga? Mau enggak kalian? Saya kasih tahu penghuni surga ini bagaimana ciri-cirinya, wajahnya, rupanya, raine koyo opo. Anjing Nabi nanya, mau enggak kamu kasih tahu penghuni surga itu bagaimana? Sahabat nanya, gimana ya Rasulullah? Siapa penghuni surga? Apa kata Nabi Muhammad SAW? Kullu dha'ifin mutadha'af law aqsama 'ala Allah la abarrahu. Mereka penghuni surga adalah mereka orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah dan tertindas. Wong sing lemah, sing tertindas, jangan pernah ngeremehin orang-orang seperti itu. Itu punya kekuatan doa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kata Nabi apa? Lau andai saja mereka bersumpah demi Allah untuk suatu kebutuhan, dia butuh apa? Sumpah demi Allah, ya Allah, sumpah demi Allah, Allah langsung kabulkan orang-orang seperti itu. Saking dekatnya hubungannya sama Allah. Orang yang lemah, orang yang lemah dan tertindas. Lemah dan tertindas yang teraniaya itu bukan berarti lemah gak ahli ibadah. Jangan terus Anda berpikir orang lemah itu yang tertindas dekat dengan Allah, terus Anda cuma ngandalkan lemah Anda tapi gak beribadah. Wah, lemah, miskin, fakir, hidupnya susah, tertindas, teraniaya, terdolimi, tapi sholat 5 waktu enggak, zakat enggak, puasa Ramadan enggak, kayak gini enggak dekat sama Allah. Jangan diartikan berarti setiap orang lemah dekat dengan Allah, enggak. Orang lemah yang pastinya dia sudah menjalankan perintahnya Allah. Makanya ada orang kata, oh enak ya jadi orang fakir nanti akan kumpul sama Nabi. Enggak semua orang fakir kumpul sama Nabi, Mas. Neng genah pasti kumpul sama Nabi, nyok pengen jadi orang fakir. Tapi enggak semua orang fakir kumpul sama Nabi. Lah kalau orang fakirnya bukan orang fakir yang sobir, orang fakir yang sabar, enggak akan sama Nabi. Orang fakir, orang yang lemah, yang sabar itu yang sama Nabi. Orang fakir yang ngeluh terus, wis kondisinya melarat, ngomong beng romet, koyo piye ya, urip susah nemen, tetangga lah kasih ngerti. Oleh duit kan angele nemen, Gusti Allah kok kaya piye temen. Wis pokoke macam-macam tuh. Ngeluh. Wis oleh duit angel, duit bojo ora bagus, hobine mancing, nafkah ora, jatahe jaroke nggal bengi. Ngoceh terus. Ini enggak, yang kayak gini enggak kumpul sama Nabi. Lemah, tertindas, tapi dia orang terima, enggak terima dengan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini enggak sama Nabi, tapi orang lemah yang tertindas, yang pastinya menjalankan perintahnya Allah. Dia sabir, sabar, dia taat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, jauhin larangan Allah. Orang lemah yang seperti ini jangan dipandang remeh, Mas. Tunggannya asal belum mengucap kabul kalau Gusti Allah. Paham ya? Terus itu sedikit apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat di dunia wal akhirah. Kemudian hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga di bulan Jumadil Akhir ini adalah bulan kelahiran daripada Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, yang berkah daripada gosita-gosita yang kita bawakan. Kalau cerita Siti Fatimah Az-Zahra yang nggak akan selesai. Ya, cuman titip pesan saja bagi kaum wanita, ya, Anda kiblatnya nggak usah neko-neko lah, nggak usah kiblat yang aneh-aneh. Anda punya kiblat sudah istimewa, wanita penghuni surga Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, ya, wanita yang zahidah, zuhudnya luar biasa. Andai saja dia mau minta sama Allah dunia dan isinya, dikasih sama Allah, tapi dia nggak minta itu. Wanita yang paling dekat sama Nabi Muhammad SAW, wanita yang setiap kalau Nabi mau perang datang ke rumahnya Siti Fatimah, pulang perang datang ke rumahnya Siti Fatimah. Hanya pengen apa? Hanya pengen melihat
Siti Fatimah Az-Zahra ya. Itu luar biasa sekali, zahidah. Suaminya siapa lihat, anaknya siapa, ibunya siapa ya. Anaknya siapa Siti Fatimah? Anaknya Rasulullah. Suaminya siapa? Anaknya siapa? Suaminya Ali bin Abi Thalib. Ayahnya Rasulullah SAW. Cucunya anaknya Hasan Husain. Ya. Gimana nggak mulia? Wanita yang dimuliakan, kedudukannya tinggi. Ketika mau wafatnya, dia nggak mau bikin susah siapapun. Sampai suaminya nggak tahu kalau istrinya wafat. Suaminya lagi menjalankan sholat, suruh berangkat sholat. Istrinya Siti Fatimah Az-Zahra sendiri sama anak-anaknya Hasan Husain meninggal dunia. Suaminya lagi dalam keadaan sholat. Imam Ali yang terkenal kuat, pedang yang beratnya 48 kilo lebih, disebutkan oleh Ja'far bin Ahmad al-Idrus, itu ada di dalam situ Qasidah ya. Pedang Imam Ali bin Abi Thalib beratnya 48 kilo lebih, diangkat pakai satu tangan. Itu pernah buat nebas orang, terbelah menjadi dua. Saat itu Imam Ali bin Abi Thalib masih muda, musuhnya raja kafir, dibunuh sama Imam Ali bin Abi Thalib, terbelah menjadi dua. Kuatnya kayak apa? Berhala yang gak bisa dihancurkan, bisa dihancurkan sama Imam Ali bin Abi Thalib karomullah. Kuat luar biasa. Tapi di jiwa yang kuat ternyata bisa lemah juga dengan cinta. Dikabarkan Siti Fatimah Az-Zahra wafat, lemah tak berdaya, bahkan ada riwayat pingsan sampai dibawa ke rumah. Dikabarkan sampai Siti Fatimah Az-Zahra pesan, kalau saya meninggal nanti dimakamkan jangan banyak orang, keluarga saja, dimakamkan malam-malam, nanti engkau yang angkat jenazahku wahai Ali ya. Imam Ali gak kuat, padahal ngangkat Siti Fatimah Az-Zahra ya, tapi gak kuat. Kenapa? Berat karena cintanya. Imam Ali menjadi lemah kenapa? Karena cintanya kepada Sayyidina Fatimah Az-Zahra. Makanya terkadang orang yang kuat seperti apapun kalah dengan bunyi HP ketika suruh pulang. Kuat gagah menene jowo kudu kasangane mateng moto kabeh ya, mulutnya keluar semua, wah gagah nggak ada. Itu kalau ngantem orang jatuh. Kalah tapi dengan bunyi HP. Di mana kamu? Bahasa cuman di mana kamu tok langsung pulang, nggak nyuruh pulang. Makanya itu hebatnya wanita, hebatnya cinta ya, hebatnya cinta. Sekuat apapun Anda laki-laki, pasti ada kelemahan Anda, yaitu cinta. Pasti ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Cinta. Itu kelemahannya Imam Ali bin Abi Thalib, juga cintanya kepada Fatimah Az-Zahra yang begitu tinggi, sehingga dikabari Siti Fatimah Az-Zahra pingsan, Siti Fatimah Az-Zahra meninggal, Sayyidina Ali bin Abi Thalib jatuh pingsan sampai digotong, sampai nggak punya tenaga untuk untuk kokoh berdiri setelah sepeninggalan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, lemah tak berdaya ya. Itu karena cinta. Cuman ya itu Imam Ali, kalau kita kan salah ya, kalau kita salah. Imam Ali benar, cintanya benar, kalau kita salah. Di SMS cuma tanda tanya tok loh. Lagi hadir majlis, bojone SMS tanda tanya tok, tanda tanya, enggak ngomong apa-apa. Tim saya pulang dulu ya. Model ngono ini itu. Iya, model gitu. Udah gitu ada model istrinya merengut tok, merengut. Wah, langsung orang makan majlis seminggu. Mau kemana kamu? Majlis, bojone merengut tok. Seminggu langsung orang itu. Ditakoki kan kenapa orang? Aduh, istri saya merengut ya. Ini itu bukan cinta, itu lemah ada namanya. Impoten mungkin saya. Wallahu a'lam. Panjang lah kalau kita kisahkan Siti Fatimah Az-Zahra, tapi kaum wanita belajarlah sedikit-sedikit dengan bagaimana zuhudnya Siti Fatimah Az-Zahra, ibadahnya bagaimana, cintanya sama Allah bagaimana, kesederhanaannya bagaimana, taatnya sama suami bagaimana, menghibur suami bagaimana, romantisnya Siti Fatimah Az-Zahra bagaimana.
insya Allah bisa disaksikan Minggu sore besok jam 4 sore, khusus spesial kisah daripada Sayyidatuna Fatimah Zahra. Anda yang mau hadir silahkan bawa makanan. Jodohnya di luar. Allahu a'lam.